kejadian makhluk-makhluk hidup di bumi ini termasuk manusia. Konon teorinya itu dari bakteri atau kuman-kuman yang datang dari angkasa luar, dari planet yang lain. Tetapi hal itu akan menjadi tidak terjawab ketika diajukan pertanyaan, ternyata tidak terjawab hipotesa itu, yaitu ketika bakteri atau kuman yang masuk dari planet lain itu, sedangkan lapisan-lapisan udara yang melindungi bumi ini, apalagi itu kuman, meteor saja sudah hancur lebih dulu sebelum jatuh ke bumi, ya akan terbakar dengan gesekan udara yang luar biasa itu, apalagi kuman-kuman. Satu. Kemudian yang kedua, bahwa bumi sendiri dalam keadaan panas yang luar biasa menurut teori Big Bang yang disebarluaskan oleh George Lemaitre itu sendiri, mengatakan bahwa bumi sendiri proses mendinginnya itu melalui zaman yang menempuh sampai 4 miliar tahun lamanya baru mendingin. 400 ya, sampai sekarang dari mulai Big Bang pertama itu sekitar 14 miliar tahun yang lalu, dan 4 miliar terakhir baru bumi itu mendingin sampai menjadi layak ditinggali oleh makhluk-makhluk hidup itu. Kemudian di dalam surat An-Nur, kita kembali teori ini mengatakan bahwa asal muasalnya makhluk hidup itu dari mana prosesnya. Ini informasi dari surat An-Nur ayat 45. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu khalaqa kulla dabatin mimma. Bahwa Allah itu menciptakan semua binatang itu asalnya dari air. Faminhum man yamshi ala batnihi, di antaranya ada binatang yang berjalan dengan menggunakan perutnya. Wa minhum man yamshi ala rijlaini, dan ada yang berjalan dengan dua kaki. Wa minhum man yamshi ala arba, dan ada binatang yang berjalan dengan empat kaki. Kemudian informasi dalam surat Al-Anbiya dikatakan wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy, bahwa kami jadikan semua makhluk hidup itu berasal dari air. Artinya dari air yang ada di bumi ini, bukan yang ada di planet yang lain. Sampai akhirnya timbul pertanyaan-pertanyaan yang bisa menjadi perdebatan di warung kopi. Jadi asalnya itu ayam dulu apa telur dulu? Telur dari mana? Ya, ayam. Ayam dari mana? Telur. Jadi mana dulu? Itu. Dan akhirnya sampai berkelahi, berantem di warung kopi itu. Yang pasti ya dimulai dari yang hidup dulu, ya, binatang dulu. Kemudian qalu inna hunaka hadaratun qabla Adam alaihissalam, sampai tentang informasi Adam dalam Al-Quran yang hampir diyakini oleh umat Islam sebagai makhluk pertama, manusia pertama. Itu juga ada sebagian orang yang menyatakan bahwa Adam itu bukan makhluk yang pertama, tetapi yang diyakini, saya sendiri meyakininya bahwa Adam itu makhluk yang pertama kali yang mempunyai tingkat intelektualitas tertinggi. Dari mana itu informasi terjadi? Adalah dari Al-Quran sendiri, bahwa ketika Allah itu menyerukan kepada malaikat supaya bersujud, idz qala rabbuka lil malaikati isjudu li Adama, ternyata semua makhluk Allah yang ada waktu itu dalam bentuk gelombang seperti setan, jin, malaikat dan sebagainya, itu ternyata berat hati sesungguhnya. Berat hati itu artinya nggak cocok lah gitu. Semuanya sama, hanya bedanya kalau iblis itu menolaknya secara vulgar, kalau malaikat itu menolaknya secara diplomatis, halus. Coba dengarkan argumentasi malaikat untuk menolak tidak bersujud itu. Dia bertanya,
Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Mereka mengatakan, para malaikat itu, ataj'alu fiha, apakah engkau hendak membuat di bumi ini may yufsidu fiha, yang akan membuat kerusakan di bumi ini, wa yasfikud dima, dan memanjirkan darah, wa nahnu nusabbihu, padahal kami selalu bertasbih, bihamdika wa nuqaddisu lak, dan kami selalu memuji engkau dan mensucikan engkau. Apa tidak cukup dengan kami saja? Ngapain bikin manusia yang nantinya merusak? Ini berarti ada informasi bahwa malaikat pernah melihat atau sudah melihat bahwa manusia itu merusak. Manusia itu perang, banjir darah. Berarti sebelum Nabi Adam sudah ada makhluk hidup itu. Tetapi kitab-kitab tafsir yang ada, yang kita baca, apakah Al-Maraghi, apakah At-Tabari, apakah Ibnu Katsir dan sebagainya, itu mengatakannya bahwa makhluk hidup yang perang dan banjir darah itu bukan manusia, tetapi sebangsa jin. Menjadi pertanyaan, apakah jin itu ada darahnya? Saya pertanyaan lagi, mana bekas-bekas jin yang merusak di bumi ini? Apakah jin bisa merusak di bumi ini? Enggak. Yang merusak itu manusia. Binatang saja itu tidak merusak. Yang merusak lingkungan itu manusia. Gua saja, kalau ditempati ular, akan dipelihara oleh ular itu sampai kapanpun, ya gua itu akan tetap nyaman untuk ular. Tapi manusia merusak dengan dalih pembangunan, ya. Merusak semuanya itu, gunung ditebangi semuanya, sungai dikedukin semuanya dengan dalih pembangunan. Wa idza qila lahum la tufsidu qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsiduna walakin la yashurun. Ketika mereka diseru jangan merusak, mereka mengatakan kami membangun. Sebetulnya mereka merusak, hanya tidak merasa mereka itu merusak, dikiranya membangun, padahal merusak. Jadi argumentasi jin-jin yang perang itu ya tidak logis. Yang merusak manusia. Kalau belum ada manusia, malaikat tidak akan tahu bahwa di bumi ada makhluk yang merusak dan banjir darah. Nah, oleh karena itu kita sering bertanya, saya bertanya, Nabi Adam itu yang kita yakini dengan istrinya namanya Hawa itu, apakah Adam episode yang keberapa nih? Mungkin jadi sebelum itu ada makhluk hidup juga. Nah, itu beberapa hipotesa seperti hipotesa berupa bakteri-bakteri semacam itu. Kemudian kita lanjutkan lagi pada bahwa teori-teori tentang asal mula penciptaan alam ini juga coba kita lihat berdasarkan mitos-mitos. Dalam mitologi itu juga banyak diceritakan tentang asal usul alam semesta. Satu, pertama ada teori dalam bentuk mitos di Mesir, yaitu namanya dewa Himo namanya itu di Mesir. Itu membuat manusia diperiuk dari tanah, ya apa namanya, pendil ya, pendil dari tanah, dipendil, digodok, digoreng gitu, bikin manusia. Kemudian istrinya yang bernama Tuhan Tut itu yang mencatat setiap manusia jadi, yang mencatat umurnya sekian tahun, penyakitnya ini, rezekinya begini, orang kaya, orang miskin, penyakitnya ini, matinya kita. Jadi mencatat nasib perjalanan hidup berikutnya. Itu namanya Tut, istrinya menulis gitu. Itu mitos yang ada di Mesir. Kemudian juga ada mitos lagi, dewa langit, itu namanya Dewa Nut, ya. Itu kawin dengan saudara perempuannya yang Manajib namanya, lalu berketurunan menjadi manusia ini. Kemudian yang ketiga ada lagi mitos, malah justru sekarang mitos itu dijadikan simbol nama
tentang galaksi yang kita tempati ini, yaitu galaksi The Milky Way, atau kita menyebutnya dengan galaksi Bima Sakti. Bahwa The Milky Way itu adalah asalnya ada seorang dewi ya sedang tertidur, rupanya ada seseorang ya dewa lain menitipkan bayi di sampingnya, dia menyusu. Jadi seperti burung apa namanya itu yang nitipkan telurnya ke burung lain tuh, iya titip anak tuh, burung apa kedasi ya, burung kedasi itu kan nitip anaknya gitu. Jadi ada dia apa kedasi gitu anaknya. Nah begitu dewi itu bangun, tiba-tiba ada anak, ini anak siapa ini? Akhirnya dia tarik anak itu dari sedang nyedot susunya, akhirnya susunya berhamburan keluar, The Milky Way, itu artinya susu yang berhamburan, lalu bayi itu dilemparkan ke bumi, maka itulah asal muasal manusia pertama di bumi ini. Kemudian ada lagi kejadian manusia yang bermula itu dari seorang perempuan namanya Ashtar. Ini di daerah sana, di daerah mitos yang ada di daerah Babilonia di sana, yang biasa disebut oleh orang Yunani itu namanya Dewi Venus, oleh orang Greek Venus, di Arabnya namanya Uzza. Itu dia pernah kawin ya, dia melahirkan seorang laki-laki namanya Adonit, lalu dia kawin dengan anaknya sendiri. Itu dari situlah asal muasal manusia sampai sekarang ini. Itu semuanya mitos-mitos, nggak apa-apa kita baca aja, karena bagaimanapun sains juga memang awalnya dari mitos-mitos juga sebenarnya gitu. Jadi saya kira seperti itulah, bahwa dalam Al-Quran tidak seperti itu ya. Dikatakan wa huwallazi ansha'akum min nafsi wahidah. Manusia diciptakan dari nafas yang sama, dari jiwa yang sama. Wa ja'ala minha zaujaha, baru setelah itu dibuat pasangannya. Mungkin cerita yang termasyhur di umat Islam itu, Siti Hawa itu dibuat dari tulang rusuk. Tulang rusuk itu bengkok, makanya perempuan selamanya bengkok terus. Diluruskan, iya, dilepaskan bengkok lagi gitu. Itu makanya itu mungkin penghinaan terhadap perempuan juga sih. Nah kemudian dalam surat Al-An'am informasi dikatakan bahwa huwallazi ansha'akum min nafsi wahidah, bahwa kamu diciptakan dari jiwa yang sama. Famustaqarrun wa mustauda, disitulah dititipkan di dunia dan bertempat tinggal di bumi ini. Kemudian dalam surat Al-A'raf dikatakan walakum fil ardi mustaqar, di bumilah tempat tinggal kamu. Al-Quran punya teori, bukan berkembang dari kera, dari binatang apapun, tapi manusia begitu penciptaan awal itu sudah menjadi manusia. Jadi Tuhan sengaja menciptakan langit, bumi, bulan, bintang, dan manusia juga secara langsung sebagai manusia. Ini informasi kita lihat dari awal. Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia diciptakan sejak awal sudah bentuk sempurna. Ya, dengan mata yang sejajar, telinga di samping, mulut di tengah, kaki berjalan, jadi bukan merangkak dulu seperti kera semacam itu. Kemudian dalam surat Al-Infitar juga dikatakan ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Wahai manusia, apa gerangan yang menyebabkan engkau sombong terhadap Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan membentuk kamu sempurna dan membuat kamu menjadi tegak semacam itu. Jadi pakai fa, itu dalam bahasa Arabnya seperti tidak ada jeda. Jadi ja'a zaidun fa amrun, si datang fa amrun, maka fa itu
dan Umar itu bisa datangnya dia masuk lagi, tidak ada jeda waktu, itu namanya fa, itu macam itu. Kemudian dalam hadis Nabi sendiri ada diriwayatkan di Sahih Bukhari itu 6227, hadis nomor 6227 mengatakan bahwa khalaqallahu Adama ala suratihi. Allah mencipta Adam itu ala suratihi, dalam bentuknya yang seperti ini. Jadi bukan berkembang dari binatang lain, bukan berkembang dari bakteri atau kuman-kuman atau dari plankton, tidak, langsung seperti itu. Kemudian ada beberapa hal lagi. Ini para arkeolog itu menggali dan mencari fosil-fosil, ya, mencari artefak-artefak dan sebagainya. Ditemukan terutama di Tanzania, itu mungkin sekitar tahun 71-an lah kira-kira. Digali di Tanzania dalam kedalaman sekitar 600 meter. Di situ ditemukan tengkorak manusia, kemudian di sekitarnya ada piring, ada mangkok yang dibuat dari tanah itu, perabot rumah tangga. Lalu diperkirakan umurnya itu sekitar 600.000 tahun yang lalu. Padahal kalau kita perhitungkan dari Adam sampai sini kan nggak sampai 600.000 tahun itu. Kemudian juga manusia di Nebraska, ya, di Amerika, itu cuman ternyata pembuktiannya itu masih perlu diragukan karena dia hanya menemukan satu gigi, hanya gigi satu di Nebraska itu. Itu lalu dibuat gigi yang lain pakai gips gitu, dibikin hanya satu bukunya itu, dibikin bentuk, lalu dinisbatkan, lalu dinyatakan bahwa manusia itu hidupnya sekitar 1 juta tahun yang lalu. Nah, tetapi ini di dalam surat Al-Imran dikatakan innallaha ijtaba Adama wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran, ya, alal alamin dzurriyyatan ba'duha min ba'd. Terjadi percampuran keturunan dari mulai Adam, kemudian Nuh, Al-Ibrahim sampai Al-Imran. Al-Imran itu keluarga besarnya Sayyidina Masih, ya, Isa Al-Masih. Itu semuanya kalau diperhitungkan tidak lebih sekitar 10.000 tahun, ya, yang lalu itu. Ya, Nabi Isa saja kan baru 2020, ya, sebelumnya ya sekitar 8.000 tahun semacam itu. Ini yang jadi persoalan. Kita kalau mengatakan bahwa Adam itu manusia yang pertama, seperti apa, ya kan? Kemudian kita sekarang melihat di Afrika, hitam legam, giginya putih, matanya putih, rambutnya keriting, orangnya tinggi-tinggi. Kemudian di Cina kulitnya kuning, bukan putih, kuning, ya, kemudian matanya sipit, bulunya jarang. Kalau Arab bulunya lebat, orang Eropa merah kulitnya dan sebagainya. Kita di sini, pertanyaannya bagaimana etnis ini kok menjadi berbeda-beda? Ini juga pertanyaan belum terjawab sesungguhnya sampai sekarang. Kalau iya itu sebabnya karena pengaruh geografis, silahkan Anda tempatkan orang Uganda atau orang Nigeria tinggal di Belanda, ya, terus diamati, ada perubahan nggak? Putih nggak kulitnya? Ya, kemudian dia punya anak, kita sepasang suami istri dari Nigeria tinggal di sana, lahirnya anaknya putih hitam, cucunya. Ini menjadi persoalan. Kalau kita mengatakan ada manusia pertama, bagaimana bisa deoksiribonukleik asid itu berbeda-beda? Sebab itu sampai 400 turunan loh, DNA itu bisa membuktikan dari mana asal usulnya itu. Nah, tetapi
Ini kalau bahasa kenapa menjadi berbeda-beda itu sudah hampir terjawab dan bisa diterima oleh akal, yaitu sejak munculnya teori-teori dari Ferdinand de Saussure, ahli seorang peletak batu pertama linguistik, itu bahwa bahasa bergeser berubah itu dipengaruhi oleh iklim, oleh kelembaban udara, ya, oleh panas dan dinginnya, tinggi dan rendahnya dari permukaan laut, itu semuanya dibuktikan bahasa menjadi berbeda. Kita nggak usah jauh-jauh. Ini desa Cadang Pinggan, nyeberang sungai sekitar 300 meter, itu namanya desanya desa Tulungagung. Bergeser di sini kita untuk mengatakan, untuk menunjuk ya sesuatu, isim isyarah namanya itu. Kalau dekat namanya kien, agak jauh kun, kalau jauh sekali kan, kien kun kan. 300 meter kita bergerak ke sana, ke desa Tulungagung, nyebrang sungai Sinduparaja. Itu bukan begitu, bilangnya kiwin kuwun kawan. Bergeser 300 meter. Kita menyebut jembatan itu namanya kerteg, sampai kecil sebutnya sasak, sampai di Indramayu penyewot. Nah, di situ satu penelitian dalam filologi atau dalam bahasa Arabnya namanya fiqhul lughah, itu dinyatakan bahwa suara itu berbeda dari satu tempat tempat yang lain. Lihat kelembaban udaranya, panas dan dinginnya, termasuk ketinggian dari permukaan laut. Saya menyeksaikan sendiri. Kucing di sini bunyinya apa? Meong, ya meong. Di Arab bunyinya niu, niu, niu. Mereka mengatakannya niu, bukan meong. Ya. Nah, itulah para ahli linguistik, ya, filologi atau filologa itu melakukan eksperimen dengan lempengan platisir, ya, terbuat dari logam tertentu dan berbentuk kelereng dari logam juga, diletakkan setempat, lalu di ketinggian yang sama di pantai diletakkan, dicatat suara itu berapa vibrasinya, ya kan begitu. Dibawa lagi ke hutan, dijatuhkan juga, dicatat juga, ke gunung dicatat juga, ternyata hasilnya berbeda. Suara itu vibrasinya berbeda karena dipengaruhi oleh faktor geografis ini. Orang Indramayu dataran rendah, bahasanya keras enggak? Keras, seperti orang bertengkar. Ya kenapa? Karena kalau tidak keras tidak terdengar. Tapi kenapa di Bandung orang kok bahasanya lembut? Karena daerahnya akustik, kanan kiri gunung semua, nggak perlu ngomong keras-keras sudah terdengar. Jadi membuat watak mereka menjadi bahasanya lembut semacam itu. Nah, itu bagaimana perkembangan bahasa. Tapi ada dugaan bahwa beberapa bahasa, beberapa kata dipelajari oleh namanya juga komparasi linguistik, ya, perbandingan bahasa. Ya memang bahasa itu bukan sekedar bertemu, tapi memang ada bahasa induk awalnya ada. Sebelum kita menjadi bangsa lain ada bahasa induknya. Ada beberapa kalimat yang dicatat seperti bahasa Arab. Kanjeng Nabi Muhammad tuh bertapa di mana tuh? Gua ya. Bahasa Arabnya apa gua tuh? Kahf. Bahasa Inggrisnya cave. Apa Arab dari Inggris bukan dari Arab namanya? Nanti di bahasa Latin sana cafe namanya. Iya. Kemudian
sukar, bahasanya gula, bahasa Inggrisnya sugar, bahasa Perancisnya sucre. Kalau di Italia saccharino. Nah, itu ada memang. Jadi ada bahasa induk yang menjadi ini, dan tetapi walau bagaimanapun bahwa sampai dengan teori metode komparasi linguistik ini sendiri malah justru terakhir ditemukan satu pembuktian bahwa orang Persia dan orang Jerman itu rasnya sama dari kajian bahasa. Kenapa? Tubinya di akhir sama-samanya. Jadi dalam bahasa Persia itu isnya itu di belakang. Muhammad Bradelman is. Jadi kayak Jerman juga sama. Kalau Inggris kan di tengah. Muhammad is ya student. Kalau ini student is gitu. Dan itu ternyata kapan mereka hijrah? Itu sekian ribu tahun yang lalu orang Persia hijrah ke Jerman ke sana, dan sampai sekarang memang dibuktikan bahwa orang Jerman itu asalnya dari suku Arya, ya, dari suku Arya, dari Persia semacam itu. Nah, itulah kira-kira kita berbicara tentang Al-Quran sendiri yang akhirnya, jadi kalau Al-Quran dinyatakan bertentangan dengan sains, itu sebetulnya bukan Al-Qurannya ya, tapi penafsirannya yang sangat sederhana sekali dan lalu dianggapnya benar saja. Manusia dulunya tidak ada, langsung dijadikan ada, sudah jadi manusia, tidak melalui proses lagi. Kita dengar di dalam Al-Quran, hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Apakah manusia tidak pernah berpikir pada suatu ketika dulu lam yakun syai'an madhkura, belum merupakan apapun, tidak ada apa-apanya, tidak ada manusia sebenarnya, baru diciptakan. Kemudian dalam surat Yunus, wa makana nasu illa ummatan wahidah, manusia itu asalnya ummah wahidah, satu umat satu, fakhtalafu, lalu kemudian berbeda-beda. Didukung dengan Al-Baqarah, kana nasu ummatan wahidah fa'ba'atsallahu an-nabiyyina mubasyirina wa mundhirin. Manusia itu tadinya satu, artinya bahwa menjadi perbedaan semacam itu, bahasa berbeda, agama berbeda, itu karena proses perkembangan budaya dan sebagainya. Tadinya adalah satu, tetapi belum terjawab bagaimana bisa menjadi ras bangsa ini menjadi berbeda-beda. Kenapa ini jadi hitam, kenapa jadi putih, jadi kuning, kenapa kecil, kenapa besar, dan sebagainya, kan gitu. Sehingga bagaimanapun juga kita bisa melihat ras manusia itu dari bentuk tengkoraknya, seperti orang Jawa dengan orang Batak beda. Orang Batak ini rahangnya terbuka, kalau orang Sunda mengicup, kalau hidungnya mesek, orang mana tuh? Ya, kita juga sama semacam itu. Saya kira itu sajalah, saya kira yang bisa saya sampaikan. Saya kira waktunya sudah habis ini, nanti kita diskusikan lebih lanjut. Terima kasih.